Jangan disangkut pautin ke Kak Boyan ya, kasihan karena dia nggak tahu apa-apa. Itulah permintaan Ruli Anggi alias Ezel, suami dari Boyen yang akhirnya muncul setelah tudingan dugaan penggelapan uang senilai 300 juta mencuat. Dalam keterangan yang disampaikan Ezel dan tim pengacaranya, jelas membantah tudingan penggelapan dana. Pasalnya, semua adalah bentuk investasi bisnis yang disepakati bersama antara Ezel dan rekan bisnisnya yang kini jadi lawannya. Secara umum, ini adalah sebenarnya kerjasama bisnis antara Mas Ezel dengan pelapor di tahun 2023. Yang diserahkan oleh pelapor hanya 200 juta, teman-teman. Bukan seperti yang diberitakan 300 sampai 400 juta. Jadi 200 juta itu digunakan untuk operasional, seperti sewa lahan, kemudian gaji anggota dan lain-lain. Jadi di sini tidak ada penipuan dan penggelapan. Ezel yang nampak diam tertunduk mengaku sudah berupaya damai menghubungi pelapor untuk penyelesaian, alih-alih membangun bisnis dan belum ada keuntungan yang bisa dibagi. Tapi mengapa sejak awal Ezel justru menerima transferan ke rekening pribadi? Bukankah hal itu yang berpotensi adanya penyalahgunaan hingga penggelapan dana? Itu dikirim ke rekening pribadi saya, itu ada 3. Satu memang khusus untuk Sateman Indonesia, satu lagi untuk kopi saya, dan satu lagi untuk rekening pribadi. Jadi yang dikirim sama yang pelapor saya itu memang ke rekening atas nama saya, cuman untuk operasionalnya Sateman. Sudah dihubungi bahwa sudah ada itikat baik dari klien kami menyatakan, Pak, ini sedang berjalan, terkait profit nanti akan segera dikembalikan. Imbas bisnis suami bermasalah, Boyen pun kena getah. Mengaku hubungannya baik-baik saja, Ezel tak ingin urusan rumah tangga, apalagi nama sang istri dikaitkan dengan urusan bisnis yang tengah bermasalah. Banyak netizen prihatin pada komedian yang belum lama ini dapat kejutan ulang tahun dari sahabatnya, Anwar BAB. Baik, hubungan kami sampai hari ini masih baik. Karena dari awal kita pacaran sampai akhirnya kita menikah, semua saya cerita sama beliau. Saya cerita dari A sampai Z, itu dia tahu semua. Memang sebelumnya kita sudah ada kesepakatan bersama untuk kehidupan pribadi itu kita nggak mau publish sebenarnya. Cuman gara-gara kemarin menikah dan ternyata cukup rame kemarin, akhirnya mau nggak mau kehidupan pribadi jadi ke expose. Kalau saya pribadi lebih seneng biar itu jadi urusan kami. Kita selalu ada di saat-saat misalnya hari bahagia, di saat-saat kita berdua, misalnya aku waktu itu pernah lagi ada masalah, Boyen selalu ada. Terus Boyen lagi ada masalah, aku selalu ada. Kita walaupun nggak cerita, tapi kita udah tahu misalnya dari dari ungkapan muka, terus dari kita ketemu di misalnya antara kita berdua kita diem aja, pasti ada something, kita akan nanya, lu are you okay kan? Akhirnya bercerita. Jadi aku pikir aku sama Boyen tuh banyak banyak sedihnya, banyak senangnya. Bener-bener kita rasain bareng-bareng.